Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Diko dengan NIM 211291 dan ditemani dengan teman saya Ahmad Mohotir Latifi dengan NIM 211290 dan Tedisha dengan NIM 211293. Kami di sini akan menjelaskan tentang perang salib. Untuk pemateri Ahmad Mahathir, waktu tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mahathir TV. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perang salib. Perang salib itu dicetuskan oleh Paus Urbanus Lee yang pada tahun 1095 ketika dalam sidang Konsel Clermont, dalam himbauannya ketika sidang Konsel Clermont ini adalah agar para tamu undangan untuk melawan pasukan Turki Seljuk dengan mengangkat senjata untuk membantu Kekaisaran Romawi. Ketika perang salib meletus pertama kali, yaitu pada saat perang salib 1 belum begitu dikenal, tetapi yang lebih dikenal dengan nama lawatan atau ziarah gereja memberikan nama kata salib dalam perang salib itu karena tanda direstuinya untuk berperang dalam abad ke-12 Masehi ini. Perang salib di Tanah Suci terbagi menjadi 9, mulai dari perang salib pertama dari 1095 sampai 1099. Samali pernah salib ke-9 dari 1271 sampai 1272. Kekaisaran Bizantum mencari bala bantuan untuk menghadapi ancaman dari bangsa Turki. Mereka mengutus Alexius I dari Konstantinopel menuju Paus Urbanus Lee di Roma pada tahun 1095. Laskar salib dari Italia dan Prancis resmi diberangkatkan pada September 1096. Pasukan ini terbagi menjadi 4 yang semuanya melakukan perjalanan yang terpisah menuju Konstantinopel. Pada tanggal 15 Juli 1099, Laskar Salib berhasil memasuki dan memulai membantai penduduk Muslim dan Yahudi. Yahudi dan Islam saling bekerja sama dalam mempertahankan kota suci di tanah Yerusalem. Di abad ke-12 perang salib yang berskala kecil sering terjadi. Karena terus mengalami kekalahan pada perang salib kedua, maka Paus Urbanus Lee menyerukan perang salib lainnya pada tahun 1945. Kaki ini Laskar Salib didukung oleh Bernardius dari Calvados. Sementara Laskar Salib dari Eropa Utara bekerja sama dengan Ratu Portugal yaitu Afonso I untuk merebut kembali Lisbon tahun 1147 dari tangan Muslim. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Maka dari itu saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih kepada pemateri pertama dan yang dilanjut kepada pemateri kedua, Tedisha dengan NIM 211293. Waktu tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya melanjutkan untuk materi perang salib. Langsung saja. Adapun berbagai macam peristiwa dalam Al-Quran, yaitu dilihat dari segi pelaku. 1. Cerita nabi-nabi dahulu. Bagian ini menyangkut ajakan para nabi terhadap pengikutnya. Karomah dari Allah yang memberikan kekuatan kepada umat manusia. Kedua, peristiwa yang berkaitan dengan keadaan pada zaman dahulu dan kaum-kaum yang tidak disebutkan kenabiannya. Contohnya Talut dan Jalut, Dzulkarnain, Karun, Ashabul Al-Fil. Ketiga, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Contohnya peristiwa perang Badar, Al-Imran, perang Al-Ahzab,
dalam surat Al-Ahzab, surat Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kedua, ditinjau dari segi panjang pendeknya. Peristiwa panjang contohnya kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf. Peristiwa yang lebih pendek dari bagian pertama tadi contohnya kisah Ashabul Kahfi pada surat Al-Kahfi. Peristiwa pendek yaitu kisah yang jumlahnya kurang dari 10 ayat, contohnya kisah Nabi Hud dan Nabi Lut. Tujuan dari peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran: segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tidak ada yang tidak memiliki maksud-maksud tertentu. Sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Al-Quran mempunyai maksud-maksud tertentu, di antaranya sebagai berikut. 1. Menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. 2. Meneguhkan hati Rasul dan hati pengikut Muhammad atas kepercayaan terhadap Allah. 3. Membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka. 4. Menampakkan kesahihan Muhammad dalam berdakwah dengan apa yang diberikannya kepada umat manusia. 5. Membuka tabir kebohongan ahli kitab dengan hujah yang membeberkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan. 6. Riwayat termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan amanah yang terkandung ke dalam jiwa. 7. Memperlihatkan karomah Al-Quran. 8. Menanamkan pendidikan akhlakul karimah karena riwayat-riwayat teladan dapat meresap dalam hati nurani. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang kedua. Langsung saja saya sebagai moderator akan buat kesimpulan dari pembahasan yang kita bahas tadi. Kesimpulannya, Qasabul Quran artinya ikatan atau kisah masa lalu di dalam Al-Quran yang menceritakan seluruh keadaan mereka. Gunakan cara yang menarik serta bertujuan agar kebahasan, ajaran dan kebenaran dalam melakukan tuntutan Allah kepada manusia, mengamati, memikirkan serta mengambil pelajaran. Macam-macam kisah dalam Al-Quran dapat dilihat dari segi pelaku, terbagi menjadi 3, yaitu kisah para nabi, kisah yang dihubungkan dan peristiwa di masa lalu, dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya, dan kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. Sedangkan dilihat dari segi panjang pendeknya terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kisah panjang lebih dari 10 ayat, kisah yang lebih pendek dari bagian pertama yang terdiri atas 10 sampai 11 ayat, dan kisah pendek kurang dari 10 ayat. Segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tidak ada yang tidak mempunyai tujuan tertentu. Sama halnya dengan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Baiklah, itu saja yang kesimpulan yang saya bisa ambil. Dan kami dari kelompok Perang Salib mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.